Bangun. Sudah subuh, latihan sudah selesai. Bangun. Kamu mau kemana? Latihanmu sudah selesai, tapi misimu belum. Bangun. Ikut aku. Koki. Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal belakangan ini? Jangan khawatir, aku tidak akan menculikmu. Apakah kamu tidak harus bekerja hari ini? Kita mau kemana? Kapan kita akan kembali? Kembali. Ya jangan bilang kita tidak akan kembali. Ya, aku lupa memberitahumu itu. Telepon keluargamu. Dan bilang pada mereka kamu tidak akan kembali malam ini. Tidak akan kembali. Apa? Apakah kamu ada urusan mendesak yang harus diselesaikan? Bisakah kamu memberitahuku sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menantang Ge Kunshan dalam sebuah kompetisi. Bukankah dia sudah pensiun? Ya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memasak lagi. Ge Kunshan ahli dalam meningkatkan rasa alami makanan. Jadi kita akan berkemah. Berkemah? Mengapa aku harus berkemah denganmu kalau itu kompetisimu? Kamu mau bayaran lembur atau potongan gaji? Bagaimana aku bisa membantumu? Tenda dan kompor ada di bagasi. Sekarang aku mengharapkan pelanggan baru, tapi takut ada yang datang. Apa yang harus kulakukan? Apa yang terjadi? Restoran Gloaming. Tempat yang sangat kumuh. Lihat dekorasi yang norak ini. Bukankah Linai teman baikmu? Kamu harus meminta nasihatnya tentang cara mencari pekerjaan yang baik. Siu. Bagaimana kamu menemukanku? Mudah sekali bagiku. Apakah kamu di sini? Mencariku. Apakah kamu punya minuman? Aku nggak mau ke bar, aku bakal stay di sini buat bersenang-senang. Ya, kita punya banyak. Bahan makanannya di mana? Aku lupa bawa soalnya buru-buru. Aku pulang aja. Aku bakal potong gajimu. Ya udah pecat aja aku. Ya menghabiskan waktu di alam. Mungkin bisa bantu kita lebih ngerti rasa alami. Kita makan ikan buat makan malam. Ikut aku. Cepetan. Kiri. Aku bilang kiri bukan kanan. Tusuk. Kamu nggak bisa bedain kiri kanan ya? Linai. Sudahlah, aku pulang aja. Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja? Aku cek apa yang terjadi. Kamu tipu aku. Mau minta maaf nggak? Linai. Aku mau cari jamur. Hati-hati ya. Kamu beneran bisa tangkap ikan. Tapi nggak pakai tombakan. Aku lihat tenda di sana. Kamu tidur di situ. Kamu yang pasang. Baik banget kamu. Mau bikin apa dengan ikan ini? Kita nggak bawa bahan lain. Aku baru aja ngumpulin jamur sama sayuran liar. Linai. Diam.
Sini. Nggak heran kamu repot-repot camping dan masak di sini. Nggak perlu proses yang ribet. Dengan mempertahankan rasa asli bahan-bahannya, kita bisa bikin makanan dengan rasa alami. Mau hujan ya? Aku ngerti kenapa nggak ada pelanggan di sini. Tapi kamu bahkan nggak punya koki. Aku cuma sementara ngurusin ini. Aku nggak tahu yang lain. Menyedihkan banget. Gimana kalau kamu? Gabung ke Rivermont Restaurant. Mereka baru saja merenovasi rumah. Kenakan ini. Ini akan mengurangi kebisingan. Aku akan bicara dengan mereka. Tunggu sebentar, mereka akan segera selesai. Hujan buatan sangat tepat waktu. Hujan mulai pukul 8, tidak terlambat sedetik pun. Tidak apa-apa, ini hujan buatan dan akan segera berakhir. Ayo biar aku isi gelasmu. Bersulang. Tenda saya. Hadiah gratis ini kualitasnya buruk. Aku akan mengajukan keluhan ketika kembali. Tapi, di mana aku bisa tidur dengan tenda yang rusak ini? Kamu benar. Bagaimana kalau menginap di mobil saja? Nyalakan AC dan tidak akan terlalu dingin. Kalau begitu aku akan membersihkan mobil. Licik, hati-hati. Hujan akan segera turun. Kakiku sakit lagi. Berita mengatakan akan ada hujan buatan pukul 8 malam besok. Kakiku sakit baik hujan, alami maupun hujan buatan. Kamu tidak mengisi bahan bakar mobilmu. Aku buru-buru keluar. Jadi aku lupa. Ayo. Jangan sampai masuk angin. Ini salahku. Maaf.
Bagaimana kalau kamu tidur di tenda? Dan aku tidur di mobil. Tunggu. Ada apa? Bagaimana kalau kita berbagi tenda malam ini? Kamu selalu mudah masuk angin. Kamu akan sakit jika tidur di mobil. Baiklah. Mari kita berbagi tenda. Apa? Ada apa? Aku mencari ponselku. Ini dia. Terima kasih. Ayah, apa kamu sedang menyiapkan kejutan untuk ibu? Ya. Changchi, jangan beritahu ibumu tentang ini. Bagaimana kamu memulai hubungan dengan ibu? Aku jatuh cinta padanya dan merayunya. Changchi, kalau kamu jatuh cinta pada seorang gadis di masa depan, jangan lewatkan kesempatan. Bersabarlah untuk memenangkan hatinya, agar kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu menggenggam tangannya. Jiang Jie. Selamat Tahun Baru. Li Nai. Simpan ponselmu dan tidurlah. Selamat malam. Siu, kenapa kamu duduk di sini? Kamu sudah bangun.
Sudah larut. Ayo pulang. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tempat itu bukan rumahku. Baiklah. Kita tidak pulang. Tapi bisakah kamu turun dulu? Ayo. Kamu mencintaiku kan? Apa yang kamu lakukan? Ayo kita kemas semua barang ini dan pergi. Bukankah kamu bilang kita kehabisan bahan bakar kemarin? Aku menemukan ember bahan bakar di tempat, di mana ban cadangan disimpan di bagasi. Aku tidak memeriksanya dengan teliti kemarin. Ayo kita kemas. Ini untukmu. Bunga apa ini? Aku tidak tahu, mereka terlihat cantik, jadi aku memetiknya kemarin. Ambillah. Kenapa tiba-tiba kamu memberiku bunga? Mr. Lee baru-baru ini belajar menggambarkan. Kamu bisa memintanya menggambar bunga-bunga ini. Jiang Jie membawa Linai pergi tadi malam, tapi mereka tidak pulang. Mereka tidak pergi ke restoran hari ini. Linai. Murid Sue Chongming. Itu menarik. Jaga mata pada mereka. Terima kasih. Halo? Nona, apakah Anda membuat masakan barat di sini? Tidak. Baiklah, oke, terima kasih. Semua restoran barat seharusnya sudah tutup saat ini. Ya, saya sudah pergi ke beberapa restoran. Saya melihat restoran Anda masih buka, jadi saya datang untuk bertanya. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Dia belum pernah mencoba masakan barat sebelumnya. Ini kesalahan saya. Saya terlalu sibuk untuk merawatnya. Kami tidak menyajikan masakan barat, tapi kami menyajikan masakan Cina baru yang memadukan gaya masakan barat. Apakah Anda ingin mencobanya? Baiklah, apakah itu mahal? Anda adalah pelanggan pertama kami, jadi Anda bisa makan di sini secara gratis. Hidangan yang dia buat sangat indah. Ini dia. Selamat menikmati makanan Anda. Anda masih memiliki hidangan penutup, saya akan mengambilnya. Oke, terima kasih. Mama, ini untukmu. Sangat lezat. Ini jauh lebih lezat daripada yang dikatakan teman sekilas saya tentang masakan barat. Nanti, Anda harus berterima kasih kepada chef itu dengan baik. Dia membuat masakan lezat ini. Ini hidangan penutup Anda. Terima kasih, Nona. Sama-sama, saya senang Anda menyukainya. Nona, ini adalah makanan paling lezat yang pernah saya coba. Selamat menikmati makanan Anda. Oke. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa.
Ayo, ucapkan selamat tinggal padanya. Nona selamat tinggal. Selamat tinggal. Hati-hati. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mama tunggu sebentar. Nona, Apa Zuzho? apakah kamu punya selebaran? Ibu saya bisa membantu mempromosikan restoranmu ketika dia pergi bekerja besok. Itu bagus, terima kasih Zuzho. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Nona, saya baru saja membuat permintaan. Saya ingin menjadi koki sehebat Anda ketika saya besar nanti. Ayo pergi. Mengapa kamu datang ke restoran pada jam segini sudah larut? Kamu juga datang ke sini. Bukankah normal bagi saya untuk muncul di restoran saya sendiri? Itu tidak masalah. Jiang Jie. Saya sekarang sangat bahagia. Mengapa begitu bahagia? Karena kamu sangat berharga. Saya tersanjung. Ada kiriman bahan baru yang datang. Apakah kamu ingin mencobanya? Oke. Ini. Mari makan di meja. Jangan hanya berdiri di sana, bantu pindahkan hidangan itu. Koki, bisakah kamu bergeser sedikit ke dalam? Ini kursi saya dan saya suka duduk di sini. Bisakah kamu lebih lembut? Saya sudah cukup lembut sampai tidak menginjakmu. Ini. Coba. Bagaimana? Enak. Mari mulai pesta kita. Kamu juga. Apakah kamu tadi menertawakan saya? Tidak, Saya melihat kamu tertawa. kamu pasti salah lihat. Karena kamu sudah mentraktir saya kepiting ini, saya akan percaya padamu. Terima kasih untuk pestanya Koki Jiang. Sama-sama. Saya akan ambilkan air untukmu. Anggurnya ada di lemari anggur di ruangan.
Buruknya ingatan saya, baru 1,5 bulan. Sejak kamu mengalahkan mentor saya. Li Nai, Maafkan aku seharusnya tahu seperti apa dirimu sebenarnya. apa kau tidak ingin tahu mengapa aku harus mengalahkan gurumu? Ikut aku. Kenapa kau membawaku ke sini? Rumah Mi murid Sue. Aku ingat bahwa asosiasi hanya mengizinkan restoran ini buka kurang dari 1 hari. Apa yang ingin kau katakan? Dulu, ayahku sangat suka memasak. Bahkan jika orang lain bilang dia tak berbakat dan biasa saja. Jadi setelah diusir dari keluarganya, dia membuka restorannya sendiri. Lalu, Restoran itu ditutup. Hanya karena orang-orang menganggap bahwa dia sudah ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Dia dinilai tidak kompeten selama penilaian bintang 1, dan juri itu adalah teman terbaik ayahku, Zhong Haiyang. tapi itulah aturannya. Aturan. Siapa yang membuat aturan itu? 7 keluarga besar, yang merasa tinggi hati dan mengklaim memiliki warisan 100 tahun. Tapi guru MU tak pernah menggunakan otoritas. Dari 7 keluarga besar. Namun setidaknya dia menikmati manfaat yang dibawa oleh mereka. Tanpa pamrih, baik hati, dan setia pada teman-teman. Itulah semua pujian tentang gurumu. Tapi dulu setelah ayahku. Setelah ayahku meninggal, saat aku dan Jiang Xiu akan dikirim ke panti asuhan. Aku berlutut di depan gurumu, memohon agar dia mau menerima Jiang Xiu, tapi dia menolakku. Dia takut menyinggung 7 keluarga besar. Takut menyinggung keluarga Jiang. Itu tidak benar. Bagaimanapun juga, bahkan jika kau ingin menantang otoritas 7 keluarga besar, kau tidak seharusnya menggunakan kerja keras orang lain sebagai taruhannya. Kerja keras yang bahkan tak bisa mereka pertahankan sendiri. Li Nai. Apa kamu pikir? Ada metode yang lebih adil dari kompetisi memasak. Suatu hari, aku akan menantangmu. Oke. Aku akan menunggu hari itu tiba. Nai, Kita ada pelanggan. hubungi nomorku. Ponselku sepertinya rusak. Tidak ada panggilan darinya. Berarti dia bahkan tidak ingin meneleponmu. Tidak. Dia pasti sibuk. Ya, Lalu apa kamu pikir aku sibuk? lagi pula kita tidak ada pelanggan. Selamat datang di restoran kami. Apakah Anda datang untuk makan? Ya, Berdua. ya, Silakan masuk, silakan masuk. Kita ada pelanggan. Silakan, silakan duduk. Itu Jiang Ji. lumayan sulit menemukan tempat ini. Kupikir Mama Zhou bercanda dengan mamaku. Mama Zhou merekomendasikan Anda ke sini. Ya, kami pelanggan tetap Mama Zhou. Dia sangat merekomendasikan kami untuk mencoba restoran Anda. Kami penasaran jadi kami datang. Jangan khawatir Bu, kami tidak akan mengecewakan Anda. Oke, Selamat datang di restoran kami. apakah ini restoran Gloaming? Ya. Aku akan melayani mereka. Silakan lewat sini. Naik cepat. Baiklah. Di mana Li Nai? Dia izin. Siapa yang diminta izin? Kamu.
Dia bilang dia mengirim pesan ke kamu. Aku tidak pernah baca pesan. Dan aku tidak menyetujuinya. Siapa sih yang masih kirim pesan sekarang? Dia sama sekali tidak menyangka kamu akan menyetujui cutinya. Aku akan ambil beberapa saus. Permisi. Pasien ini perlu ke ruang gawat darurat. Permisi. Kamu di rumah sakit. Ya, aku di rumah sakit bersama Li Jidong. Apa yang terjadi? Koki Jiang. Bagaimana kabar Tuan Li? Dia baik-baik saja, dia hanya datang untuk pemeriksaan. Nomor 26 Li Jidong. Apakah Li Jidong ada di sini? Ya. Koki Jiang, mereka memanggil kita harus pergi. Apa kamu sudah menutup telepon? Ya, Li Nai. Aku benar-benar tidak menyangka kamu membuka restoran tanpa memberitahu Jiang Jie. Tapi jujur saja, aku merasa cukup bersemangat saat melakukan pekerjaan bawah tanah. Jika ada kesempatan berikutnya, ingatlah untuk memanggilku. ayolah, saat kamu berbicara tadi, aku pikir dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin, oke? Aku sudah menonton Speaks Family berkali-kali. Baiklah, kembali ke bisnis. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu datang padaku karena kamu tidak bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaranmu, kan? Itu cukup normal. Karena kamu sepenuhnya terpengaruh oleh Jiang Jie. Aku harus mengatakan bahwa Jiang Jie sangat ahli dalam memilih bahan. Kamu belajar itu dari Jiang Jie. Jadi saat kamu memilih bahanmu, kamu secara kebiasaan mengikuti standar restoran Springval. Tapi milikku hanyalah restoran startup. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah mengurangi biaya bahan atau menaikkan harga hidangan. Berhenti. Menambah harga hidangan akan memberikan pukulan yang menghancurkan pada restoran kecilmu. Kamu datang padaku karena kamu ingin aku menyuplaimu dengan bahan-bahan murah, kan? Aku ingin membantumu. Tapi pasokan bahan bakunya dari toko Zhong nggak murah sama sekali. Udah minta bantuan ke mentormu belum? Rumah Misue punya sejarah panjang. Harusnya punya rantai pasok sendiri. Aku masih jauh dari kualifikasi buat ikut kompetisi masak. Jadi aku nggak mau merepotkan mentorku. Nggak apa-apa. Tunggu. Ini kesempatan langka buat bikin Jiang Jie kaget. Kalau aku nggak ikut, pasti aku bakal nyesel. Sebenarnya ada cara. Buat dapetin bahan baku berkualitas. Dengan harga setengahnya. Apa itu? Kamu perlu cari seseorang. Siapa? Beberapa restoran kayak restoran Lichtenning dulu. Cuma beli bahan baku berkualitas. Tapi setiap bahan baku punya masa konsumsi optimal. Sebelum masa simpannya habis. Beberapa restoran mewah bakal buang bahan baku yang belum kedaluarsa. Tapi masih berkualitas bagus. Ketika masa simpannya hampir habis. Halo, apa Anda Chef Lee? Halo. Halo, senang bertemu Aku dengan Anda. Linai. Halo, senang bertemu dengan Anda. Aku Jiang Suyang dari restoran Rivermont. Restoran Rivermont. Berarti kamu dan Jiang. Jiang Siu itu. Siu itu adikku. Enggak. Cuma pernah dengar namanya. Silahkan masuk. Silakan. Silakan dinikmati. Chef Lee, silakan duduk. Oke. Saya dengar Anda ingin membeli bahan-bahan dari kami dalam jangka panjang, yang sudah mencapai akhir masa optimal rasanya. Ya. Berpegang pada konsep perlindungan lingkungan dan menghargai setiap bahan. Jadi kami juga sangat memperhatikan bahan yang sudah mencapai akhir masa simpannya. Sebenarnya ketika saya mendengar dari Chef Sao bahwa Anda ingin membeli bahan dari kami, saya terkejut. Jangan salah paham, saya hanya berharap setiap penerima bahan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Benar. Jangan khawatir, meskipun saya bukan koki yang sangat terampil dan restoran saya tidak terkenal, saya masih bisa menjamin bahwa saya akan menghargai dan memanfaatkan setiap bahan dengan sepenuhnya. Oke, saya percaya Anda. Chef Lee saya
sudah menemukan jawabannya dari masakan Anda. Tapi, Apakah ada masalah? menurut saya kerjasama. Chef Lee, bolehkah saya mengundang Anda secara langsung memeriksa dan menginspeksi bahan-bahan kami? Bisakah saya? Tentu saja. Ini adalah hak Anda. Terima kasih. Apakah Anda merasa dingin, Chef Lee? Tidak, terima kasih, saya baik-baik saja. Bolehkah saya keluar untuk menyapanya, Chef Lee? Tentu pasti. Saya cukup bebas hari ini. Dia cukup berbeda dengan Jiang Jie. Kebetulan sekali. Li Nai, apa yang kamu lakukan? Tunggu di sana. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu bersembunyi di sana? Aku ingat ada bumbu yang enak di sana, jadi aku datang untuk melihat. Bumbu. Rasanya tidak enak. Pergelangan kakiku sakit, tolong aku. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa sakitnya parah? Ya, Ayo cari tempat untukmu duduk. Kita akan membahas kerjasama kita lain kali. Tahan dulu. Terasa lebih baik? ya. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Jangan masukkan sesuatu yang tidak kamu kenal ke mulutmu. Kamu bisa keracunan. Tidak ada kesempatan lagi. Ambil ini. Dia tidak pergi kemarin. Melewati sini. Dia tidak di sini. Chef Jiang, kenapa kamu di sini? Datang untuk menjemputmu. Aku baik-baik saja. Lihat. Selain itu, aku tidak sengaja keseleo pergelangan kaki. Chef Jiang, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tidak apa-apa. Masuk ke mobil.
Apa kalian berdua sedang pacaran? Waktu makan siang sudah selesai. Tapi dia masih di sini. Dia menunggumu bukan? Kami tidak pacaran. Dia seperti rubah licik. Tiba-tiba diserang oleh nuraninya setelah menyakiti seorang gadis cantik. Hidangan ini perlu direbus selama 1 jam. Apa kamu akan berdiri di sini dan menunggu selama 1 jam? Ini hidangan terakhir. Menatapnya tidak akan membuat rasanya lebih enak. Permisi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cari tempat duduk dan duduklah. Bagaimana pendapatmu tentang Chef Jiang? Sangat luar biasa. Memiliki keterampilan memasak yang ahli dan pemahamannya tentang bahan dan panas sangat presisi seperti robot. Bagaimana jika dia seorang pria yang mungkin mencintaimu? Pergelangan kakimu terkilir lagi. Tidak, tidak, tidak. Jangan ceritakan cerita horor, oke? Apa? Li Nai. Kita sudah sampai. Aku akan mengantarmu ke atas. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Kamu benar-benar tidak butuh bantuanku. Benar-benar tidak perlu. Kamu sudah di sini, Chef Li. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu terluka? Maaf tentang kemarin, Tuan Jiang. Kamu benar-benar tidak perlu memaksakan diri. Sebenarnya kamu bisa datang setelah sembuh. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku sangat sehat. Kalau begitu mari kita periksa bahan-bahannya. Oke, Silakan ikut saya. oke. Tuan Jiang sudah di sini. Jiang Suyang, Ya, Chef. Mitra kerjasama dengan Rivermont Restaurant untuk memeriksa bahan-bahan. menu chef sudah selesai. Kamu yang akan menangani hidangan sisanya. Ya, Chef. Tidak heran Rivermont Restaurant seperti ini. Kualitas bahan-bahannya sangat bagus. Bahkan jika masa simpannya hampir habis, kualitas bahan masih jauh lebih baik daripada restoran biasa lainnya. Kamu pantas mendapatkan restoran bintang 5. Tuan Jiang, apakah kamu benar-benar bersedia menjual bahan-bahan itu ke restoran kecilku? Sudah kukatakan. Chef Li, aku sudah menemukan jawabanku. Dari masakanmu. Dan aku pikir kamu tidak perlu terlalu merendah. Aku pikir glowing restoranmu tidak kalah dengan 7 keluarga besar. Mungkin yang kamu butuhkan hanya sedikit waktu. Terima kasih banyak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Glowing Restaurant. Apakah ini yang kamu rahasiakan dengan Cui Ken? Xiao, kenapa kamu di sini? Apa? Kamu seharusnya siap bertemu denganku. Aku memilih untuk datang yang berarti aku siap mengambil risiko. Kamu punya nyali. Lalu, apa yang akan dipikirkan saudaraku jika dia tahu asistennya membuka restoran diam-diam? Aku tidak akan menyembunyikannya selamanya. Tapi wajahmu memberitahuku bahwa kamu sangat tegang. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepada saudaraku, karena aku ingin dia mengetahuinya sendiri. Dengan cara ini dia akan menyadari bahwa aku satu-satunya orang di dunia ini yang bisa dia percayai. Maaf, Chef Li.
Saudariku selalu seperti ini sejak kecil. Tolong maafkan dia. Chef Li, apakah ada sesuatu antara kamu dan Jiang Jie? Hubungan antara aku dan Jiang Jie rumit. Jadi bisakah aku meminta bantuanmu? Tolong jangan beritahu dia bahwa aku membuka restoran Bloaming. Ini urusan pribadimu. Jadi aku seharusnya tidak menanyakannya. Tapi Jiang Jie adalah saudaraku. Tolong jangan sakiti dia. Aku hanya ingin mengambil satu hal darinya. Daftar paling populer hari ini. Nomor 1. Daftar mingguan restoran Niche. Nomor 1. Daftar yang tidak boleh kamu lewatkan. Nomor 1. Bisakah kamu memberikan wawancara Chef Li? Restoran barumu baru buka 1 bulan, tapi sudah menduduki tempat pertama di daftar-daftar itu. Apa yang membuatmu cemberut? Nai. Jangan khawatir. Apa yang kita capai sudah melebihi harapan kita. Selain itu, kita punya senjata rahasia. Ngomong-ngomong, meskipun aku hanya di sini untuk membantumu beberapa hari, tapi khususnya meminta beberapa media sosial untuk meliput kamu. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Aku sekarang seperti kue putih, mengeluarkan isian yang mencolok di mana-mana. Oh begitu. Ternyata kamu khawatir tentang Jiang Jie. Aku sudah sering mimpi buruk, di mana aku ketahuan oleh Jiang Jie. Kekhawatiranmu masuk akal. Karena jika ini terus berlanjut, Jiang Jie akan segera menyadari restoran ini. Aku akan membantumu. Aku punya ide. Kakak, maukah kamu melakukan bantuan kecil ini untukku? Menyembunyikan informasi pemilik. Benar-benar hal kecil. Jadi kamu berjanji padaku? Apakah mengoperasikan restoran dengan seseorang adalah yang ingin kamu lakukan? Tidak juga. Itu yang paling ingin aku lakukan saat ini. Kamu yang paling baik kakak tersayang. Kamu pasti lelah. Ingatkah kamu pelajaran keluarga kita? Kursus. Aku akan membalasmu. Tapi aku belum punya keinginan apapun. Aku akan memberitahumu nanti. Tidak masalah. Aku ada telepon. Halo, aku mengerti. Aku akan segera datang. Siapa itu? Pacarmu? Bukan. Tapi aku menyukainya. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sendiri. Jangan lupa membantuku. Dah. See you. Kamu datang. Kamu sedang apa? Aku membawakanmu makanan enak. Coba deh. Turunlah. Aku takut. Tolong aku. Jangan bergerak. Peluk aku, Siu. Apa kamu terkejut? Saat aku tahu kamu menjalankan restoran dengan Linai, aku terkejut. Saat kita di restoran Gloaming waktu itu, kenapa kamu berbohong padaku? Apa hubunganmu dengan Linai? Berkomplot. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu.
Bahkan aku pun tidak. Pergi. See you. Ingat untuk memakannya sebelum makanan dingin. Aku pergi. Chef Jiang, semua bajuku ada bekas tarikanmu. Apa kamu akan menggantinya jika bajuku habis? Mungkin. Kamu membayar gajiku, jadi itu menggunakan uangku. Apa kamu sibuk malam ini? Tidak. Jangan pernah berpikir untuk membawaku ke tempat aneh. Ini bukan tempat aneh. Ini rumahku. Maksudku bagaimana jika dia mencintaimu? Untuk apa? Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kuberitahukan padamu. Ini tidak akan memakan banyak waktumu. Tapi aku tidak akan tersedia. Kenapa? Aku harus menghadiri acara untuk Li Jidong. Itu tidak akan selesai sampai sekitar jam 11 malam. Tidak masalah. Kamu bisa datang kapan saja setelah selesai. Baiklah, aku pergi dulu. Li Nai. Aku akan menunggumu tidak peduli seberapa larut. Halo Suyang. Manajer Ju. Masuk ke mobil. Manajer Ju, apa kamu tidak enak badan? Ini hanya pemeriksaan kesehatan. Jika kamu sakit, Chef Jiang pasti tidak akan tahan. Manajer Ju, kenapa kamu ingin berbicara denganku? Apa kamu sudah menghubungi mentormu belakangan ini? Ya. Kami sering berhubungan. Beberapa hari lalu dia bilang dia sedang bepergian ke sana. Benarkah? Mungkin aku salah orang. Apa kamu melihatnya? Di rumah sakit. Li Nai. Mr. Sue. Apa? Apa kamu merindukanku? Mr. Sue. Kamu di mana? Kita ngobrol di telepon beberapa hari lalu. Aku masih di sana. Tapi ada yang melihatmu di rumah sakit kota. Dia pasti salah lihat. Aku baru saja membuka kelapa. Lihat, selamat bersenang-senang. Cuiken dan aku akan datang ke sana dalam beberapa hari. Oke. Aku cuma ke sini untuk pemeriksaan kesehatan. Datang ke sini. Bodoh. Aku baik-baik saja. Mr. Sue. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Tapi aku baik-baik saja, lihat. Tidak ada apa-apa. Mr. Sue. Apa yang terjadi padamu? Tarik dia pergi. Mr. Sue, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Ini cuma masalah kesehatan kecil. Mengatakannya padamu tidak akan membantu, malah membuatmu khawatir. Nai. Bikin ribut. Mr. Sue, kita sudah dewasa. Kamar ini untuk pasien kanker.
Jangan bohong pada kami. Memang aku sedikit sakit. Tapi orang tua seperti aku, pasti punya berbagai masalah kesehatan kecil. Bagaimana perasaanmu sekarang? Baik. Kalau bukan karena dokter melarangku berolahraga berat, aku bisa melakukan tai chi untukmu sekarang. Hati-hati. Ya. Aku harus mendengarkan dokter. Dan bekerja sama dengan dokter untuk pengobatan. Mr. Sue. Saya punya ide. Biarkan saya memindahkanmu ke rumah sakit lain. Teman sekelas saudari saya adalah ahli di bidang ini. Saya yakin dia bisa menyembuhkanmu dalam waktu singkat. Lupakan saja. Saya pikir. Pikirkan benar. Kamu harus mendengarkan kami kali ini. Ya. Tidak. Bukan hari ini. Kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Ya, Ken dan saya membuka restoran. Kami tidak memberitahumu karena bisnisnya buruk. Tapi, akhir-akhir ini lumayan ramai. Lalu apa yang kamu tunggu? Sudah waktunya makan siang. Aku akan ambil bajumu. Mr. Sue ini hidangannya. Masih ada satu piring terakhir. Mr. Sue. Ini semua hidangannya. Apa itu? Restoran Bro Aming. Cobalah. Masakan Nai. Luar biasa. Cobalah. Baiklah, aku harus mencoba. Cobalah. Rasanya manis dan asam favoritku. Masakanmu sudah jauh berkembang. Lebih baik dari masakanku. Hebat. Mr. Sue, hati-hati. Kamu baik-baik saja, Mr. Sue. Mr. Sue. Minumlah air. Saya perlu ke kamar mandi. Infusnya membuatku ingin buang air kecil. Biarkan saya mengantarmu ke sana. Jangan khawatir. Pelan-pelan. Hati-hati. Tidak apa-apa. Hati-hati. Ini tidak manis dan asam ini asin. Linai, kamu datang? Oh begitu, aku datang. Linai, kenapa kamu duduk di sini? Bangun dulu. Apa yang terjadi? Aku ingin makan mie ikan yang dibuat Pak Sue untukku. Ketika dia meminta untuk menjadi mentorku.
Dia mencoba membujukku selama sebulan penuh, tapi aku menolaknya setiap kali. Tebak kenapa akhirnya aku setuju? Pak Sue selalu berpikir itu karena 20.000 dolar yang dia pinjamkan padaku. Dulu Li Jidong tiba-tiba terkena infeksi paru-paru. Aku sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mengobatinya. Apa yang terjadi? Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tidak masalah. Masuk dulu. Tapi itu bukan karena uangnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Uangnya ada di sini. Aku tidak nafsu makan. Kamu saja yang makan. Makanlah. Rasa takut yang muncul karena penyakit ayahku. Panik bahwa aku mungkin menjadi yatim piatu. Kebingungan yang aku rasakan terhadap masa depan. Kupikir pikiranku kosong saat itu. Sebenarnya banyak pikiran yang menguasai diriku. Kemudian Pak Sue membuat semangkuk mie ikan untukku. Untuk menjadi sentimental, semangkuk mie ikan itulah yang menyelamatkanku. Mie ikan itu mengajariku. Aku bisa merasakan. Semangkuk mie itu dibuat khusus untukku. Li Nai. Maaf. Tentang penyakit Pak Sue. Jiang Jie. Jika kamu diberi kesempatan lagi, apakah kamu akan terus mengikuti kompetisi memasak? Jiang Jie. Aku berhutang terlalu banyak pada Pak Sue.